Bapak sekalian, kalau berbicara terkait dengan Dolbon, tergantung mindset kita, tergantung pola pikir kita. Kalau WC itu mahal, ya akan mahal. Tapi kalau WC itu murah, kalau butuh makan, pasti apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Usaha. Ya, barusan saya mendengar ada informasi. Di sini ada yang bangun masjid gede-gedean, mewah-mewah. Ya, ada Pak di sini Pak, masjidnya mewah, sampai miliaran. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Pertanyaan saya, ngising ibadah tidak? Ibadah. Tapi kalau ngisinya di sembarang tempat jadi ibadah tidak? Tuh, dosa. Ada yang mikir dosa. Bukan. Kita sholat, kita ngaji di tempat yang mewah. Ya, di masjid yang bagus. Tapi kalau ngisinya masih di tempat orang, saya yakin di tempat orang saja. Ya, yang kalau sudah punya WC, dibuangnya ke kali, itu baru mengamankan pantatnya saja. Ya, dalam agama, kalau kita mau berdiskusi tentang agama, kalau dalam agama, kalau buang air besar sembarang apa, kalau buang air besar, kalau ngising, yang harus dilindungi apanya? Yang harus diamankan apanya? Ya pantatnya, ya kotorannya. Kitanya juga dilindungi, dua-duanya. Itu diameternya Pak, diameter cetakannya itu hanya 90. Ya, 90 kedalamannya sama 1,5 meter. Itu hanya butuh modal di bawah 500.000 untuk beli materialnya. Tenaganya bagaimana? Tenaganya gotong royong. Kalau mau cepat, 1,5 meter. Nah, pertanyaan saya, buat apa bikin WC dalam-dalam? Ya, karena berpikirnya WC itu kalau dalam lama penuhnya, betul? Dan tidak perlu disedot. Tapi lu tahu nggak? Kotoran kita itu kalau udah 1 bulan itu seberapa sih besarnya? Ya, air mineral saya mana tadi? Nah, ini aja nih. Bapak Ibu, kotoran kita kalau di tempat yang aman, di tempat yang kedap, 1 bulan itu ampasnya tinggal segini. 1 gelas ini. Jadi kalau kita bikin kopi, di bawahnya biasa ada apanya? Ampasnya. Jadi kotoran kita, sisa-sisa tai itu, kalau sebulan cuma segini Pak. Ya, cuma 1 gelas. 1 orang. Kalau di rumah Bapak Ibu ada 4 orang atau 5 orang, berarti cuma 1 liter 1 bulan. Kalau lubangnya 1 kubik, berarti 1.000 liter. Mau penuh berapa bulan? Sok dihitung. Kapan kita bikin WC gede-gede dalam-dalam, itu yang menyebabkan kita bikin WC mahal. Sudah itu, WC zaman dahulu, yang sekarang juga masih banyak, sabitanya seperti apa? Bawahnya tidak ada apa-apa, tanah. Ngapain disekat kalau di bawahnya tanah? Nah, kalau nyerap dulu masih boleh. Kenapa? Rumahnya berjauhan. Sekarang rumahnya orang Suralaya, jauh apa dekat? Dempet-dempetan, terutama yang di bawah sana. Kalau di sini mungkin agak jauh. Ya, ini boleh. Tapi sekarang sudah tidak boleh lagi. Kenapa? Itu namanya bukan septic tank. Namanya cupluk. Ya, cupluk. Jadi kalau misalnya Bapak bangun, punten ya, tanah aja kan? Atau kalau yang lebih keren katanya dikasih batu-batuan. Tapi karena Bapak ngebangunnya luar biasa, 2 meter sampai 3 meter, makanya dia lama. Ya. Sebenarnya cukup dengan 1,5 meter saja. Oh gitu. Satu lingkungan satu. Oh, alhamdulillah, agak mendingan. Coba kalau kayak di Serang, kalau di kota, satu rumah satu bor. Kalau tetangganya punya WC, rumah saya masih jauh. Rumah saya jauh, rumah tetangga. Ya, sebelahnya ngebor, sebelahnya bikin WC. Ah, berarti alhamdulillah agak ada sedikit kompensasi untuk daerah sini, ya, lebih bagus lagi. Tapi kalau misal itu masih dibolehkan untuk yang cupluk tadi, masih dibolehkan. Kalau misalnya lokasinya memang jarang sumur bor. Tapi kalau sudah sumur bor, itu harus kedap. Ya, Bapak sekalian, harus kedap. Nah, yang seperti apa sih yang tadi saya sampaikan, murah tapi bukan murahan? Ya, ini sudah SNE Bu.
standar nasional, karena yang merekomendasikan teman-teman dari Kemenkes, bukan dari saya. Saya hanya mengadop saja. Saya diminta karena cetakannya banyak kan 1 meter ya. Kedalamannya cukup dengan 1,5 meter. 1,5 meter. Cetakannya bentuknya bulat, Pak. Ya, cetakannya ada. Berarti Bapak nanti 5 cm. Nanti berapa galiannya? 10. Kalau lebarnya cetakannya itu 1 meter, nanti kalau tambah 5 cm, 5 cm jadi berapa? 110. Kedalamannya 1,5 meter. Ya. Kemudian nanti kita bangun lagi setengahnya. Ya, ini bisa 50 sampai 70 cm. Usah dalam-dalam. Diameternya sama, 1 meter. Ya. Ya. Apa kalau di sini apa di Jojok supaya ada. Bapak Ibu pernah melihat bikin gorong-gorong? Ya, seperti itu. Sama seperti gorong-gorong, tapi kita bikin gorong-gorongnya di dalam tanah. Nah, ini tanah. Ya, dilojok. Kalau cuacanya kayak gini, 2 jam sudah bisa kita angkat. Ya, sudah bisa kita angkat, kering. Kita angkat cetakannya. Ya. Ya, nanti yang bawahnya bagian ini, yang paling bawah nanti kita plaster. Kasih ketebalan sekitar 5 cm. Jadi tetap. Ya, airnya nggak kemana-mana. Nah, kemudian yang ini juga sama, Pak. Kita cor kanan kirinya, ya. Bawahnya resapan apa? Resapan air saja. Kegiatan pada hari ini adalah untuk mempercepat penurunan angka buang air besar sembarangan di wilayah Kelurahan Suralaya. Jadi memang ini menjadi salah satu pilar STBM nomor 1, pilar nomor 1, yaitu stop buang air besar sembarangan di sembarang tempat. Kami berharap dengan kelanjutan dari kegiatan ini adalah deklarasi ODF dari Kelurahan Suralaya. Deklarasi ODF itu bukan berarti setiap masyarakat memiliki jamban, tapi setiap masyarakat memiliki akses terhadap jamban. Diharapkan kesehatan lingkungan di Kelurahan Suralaya ini semakin meningkat, sehingga kita dapat mengeliminir penyakit-penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Salah satunya adalah diare dan angka stunting di anak-anak balita dan batita ini. Oke. Dengan kegiatan sosialisasi Rizky. Nanti saya edit. Ya, saya berharap dengan sosialisasi total berbasis masyarakat ini menurunkan salah satunya buang air besar sembarangan, stop buang air besar sembarangan di warga masyarakat. Karena Indonesia ini menurut catatan WHO ini nomor 2 di dunia ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan program sosialisasi seperti ini kemudian diikuti dengan intervensi lebih lanjut, ini bisa menurunkan kejadian stop buang air besar sembarangan di masyarakat di Kota Cilegon, khususnya di Kelurahan Suralaya. Ini Dewan ya mendorong pemerintah provinsi dalam hal ini mengalokasikan anggaran yang lebih besar lagi untuk kegiatan sosialisasi STBM. Kemudian juga mendorong Pemda mengeluarkan perda ya. Kemudian di bawah Alijaya pelaksanaan kegiatan bisa melibatkan sudah tanyakan Bu Seklur, ada 2 ya Bu Seklur tahun ini kemungkinan untuk jambanisasi, lalu untuk CSR dari PT Indonesia Power juga Bu Yola kita sudah ajukan, tapi memang kemarin kan kita butuh untuk Kelurahan Taman Sari saat itu ya waktu untuk deklarasi ODF, tapi akhirnya karena ternyata 4 kelurahan kita bermasalah semuanya masih buang air besar sembarangan, 4 kelurahan ini. Jadi dari kemarin juga ngobrol sama Pak Deyen, gimana kalau kita buat satu proposalnya itu untuk satu kecamatan seperti itu Bu Yola. Jadi nanti kita data kira-kira bisa bantu berapa dari PT Indonesia Power, tapi mereka tetap sepertinya ngomongnya maunya ring 1 dulu gitu Pak Lurah. Jadi semoga saja memang ya gitu dari PT Indonesia Power
mau membantu untuk kecamatan, tapi memang tolong juga dong dok, jangan IP aja seperti itu ngomongnya, jangan Jadi kalau IP IP gini saja. mungkin dia pengennya swadaya. Ya, Kalau tenaganya itu langsung dari masyarakat dia lebih suka. ya betul. Jadi dia kasih materialnya, Ya, pemberdayaan masa ada tenaganya. seperti Masing-masing itu. punya rumah, Mungkin kerjakan. ya, gimana tuh bapak-bapak? Kalau Pak RT, Siap ya, Pak RT ya? siap ya Pak RT? Siap. Mana Pak RT? RT siap. Panas-panasan Pak. Biar kabur coronanya katanya Bu. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan Pak. Kami juga jual data, artinya kami juga mau mengusahakan untuk jambanisasi ini juga bisa terrealisasi, tapi juga dari masyarakat tadi untuk swadaya untuk pembangunannya mungkin dari masyarakat, tapi untuk materialnya mungkin bisa dibantu dengan CSR seperti itu Pak. Segini itu ya Pak Lurah. Terima kasih banyak. Ya. Jadi mungkin perlu dipahami ya bahwa kan ini program lintas sektoral. Jadi Dinkes di sini dalam hal sosialisasi ya, kemudian pendataan. Nah, memicu ya, men-trigger masyarakat untuk menyadarkan gitu. Nah, kemudian ada yang mengeksekusi gitu ya, mengeksekusi untuk tindak lanjut dari hasil data mungkin dari 49 tadi gitu ya. Gimana nih kira-kira? Kalau bicara soal anggaran yang yang disampaikan tadi itu perlu diinginkan, itu mungkin nanti akan paling cepat akan masuk ke anggaran perubahan atau anggaran di tahun 2020. Adapun anggaran yang sudah sekarang berjalan itu kan sudah diketok palu di akhir tahun lalu ya. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Bu Satur, ini sudah ada program-program untuk jambanisasi, tapi mungkin tidak semua ya, tidak semua 49 ya. Jadi kalau Pak Lurah tidak perlu, udah itu nanti alokasinya untuk semua gitu ya, penuntasan di Kelurahan Suralaya ini gitu ya. Nah itu mungkin nanti ketika di anggaran perubahan mungkin ya Pak paling cepat ya, atau pahit-pahitnya di anggaran yang tahun akan datang ya. Itu mungkin ya. Ada warga Suralaya yang 49 tidak mempunyai jamban. Terus langkah dari puskesmas seperti apa, Bu? Yang pasti kalau dari puskesmas kita terus pemicuan untuk percepatan buang air sembarangan, penyuluhan terus dilakukan. Dan tadi kalau STBM itu kan dari masyarakat kita memicu untuk masyarakat berubah perilakunya dari dolbon atau odol atau buang air besar sembarangan di kebun orang itu berubah. Jadi karena dia merasa butuh untuk buang air besar di jamban masing-masing di rumah seperti itu. Jadi berupaya untuk supaya lebih baik lagi, dan karena dampaknya yang tadi sudah disampaikan angka stunting kita juga tinggi, itu bisa dampak dari buang air besar sembarangan tadi. Kita lakukan, kita RT RW bahkan lurah RT RW kota sehat selalu kita berkoordinasi supaya kita mencari solusi untuk masyarakat bagaimana supaya berubah perilakunya, dan juga mungkin kalau memang masalahnya di ekonomi atau sosial ekonomi ke bawah kita juga bisa membantu. Oke, Bu. Ini oleh anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Nah, nanti tausiahnya seperti apa? Berkenan kepada Ibu Hajah Dr. Sinta Wisnuwardani, anggota DPRD Provinsi Banten. Berkenan kepada Ibu, kami persilakan. Pak Alen, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Yang saya hormati Bu Yola, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Yang saya hormati Pak Lurah Suralaya, Bapak Eman. Yang saya cintai Dr. Tisna, teman saya, Kepala Puskesmas Pulau Merak. Yang saya hormati Pak Nur. Yang saya hormati Bapak dari Pokmas, Pak Zen, Pak Dayen ya Pak. Pak Arifin dari Pokmas Suralaya. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, kader Posyandu, Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah hari ini di pagi menjelang siang cerah ya, dengan pemandangan yang indah gitu ya. Pemandangan perpaduan antara pemandangan perbukitan dan pemandangan industri ya. Ciri satu bagian dari upaya kita gitu ya untuk
dalam rangka untuk kita mendeklarasikan kelurahan bebas buang air besar ya. 5 pilar sanitasi total berbasis lingkungan ya ginanya. Ya, jadi upaya ada penyakit yang berbasis lingkungan. Tadi Bu Kader sudah menjawab ya, salah satunya penyakit yang berbasis lingkungan yaitu diare ya. Di samping itu juga ada seperti tipes, cacingan, itu juga merupakan penyakit yang berbasis lingkungan. Untuk itu diperlukan intervensi sanitasi ya. Intervensi sanitasi ini kalau kita kenal itu ada sampah itu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi intervensi sanitasi ini bagian dari kita untuk pencegahan gitu. Jangan sampai udah sakit duluan, jangan sampai udah terjadi gangguan kesehatan dulu gitu ya. Adalah kondisi sanitasi total di masyarakat melalui perubahan perilaku higienis yang melibatkan memberdayakan seluruh masyarakat. Jadi kuncinya adalah di peran serta masyarakat ya kinanya. Jadi ada upaya partisipatif ya, upaya masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam rangka mereka menganalisa ya kondisi sanitasinya bersama-sama untuk mindsetnya itu dirubah ya ginanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan perilaku-perilaku yang tidak sehat gitu ya, perilaku-perilaku yang justru malah menimbulkan penyakit gitu ya, itu harus dirubah ya. Perilaku seperti buang air besar sembarangan, nah ini harus di stop ya kinanya. Indikator sanitasi total berbasis lingkungan (STBM) itu ada outputnya adalah bagaimana menurunnya angka kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya ya, yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Kemudian outputnya di sini setiap individu atau komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar. Kemudian setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumahnya. Kemudian setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas itu tersedia fasilitas cuci tangan ya, dengan air mengalir dan sabun. Kemudian setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar, dan yang terakhir setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar ya kinanya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2014, strategi untuk menyelenggarakan STBM ini, sanitasi total berbasis lingkungan, ada 3 ya, yaitu kita menciptakan lingkungan yang kondusif ya, tentu saja ya. Jadi bagaimana lingkungan yang kondusif ini dengan advokasi, sosialisasi ya, seperti yang sekarang dilakukan ini gitu ya. Kemudian meningkatkan kapasitas SDM-nya, jadi kader-kader sebagai penyambung lidah ya, bisa dikatakan itu program-program pemerintah itu sebagai penyambung lidah kepada masyarakat bisa sampai pesannya ya. Jadi di sini ada salah satu industri yang besar ya, IP ya. Nah di sini bagaimana gitu ya, semua kerjasama lintas sektoral ya, pemerintah, kemudian tidak hanya yang menjadi tumpuan tidak hanya dari dinas kesehatan, atau dalam hal ini tidak hanya tumpuannya hanya ke puskesmas gitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi program sanitasi total berbasis lingkungan ini kalau yang menjadi tumpuan hanya puskesmas saja, tapi melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan lintas sektoral, melibatkan forum kota sehat ya, melibatkan CS. Di sini bagaimana peningkatan kebutuhan itu pemicuan, jadi menyadarkan masyarakat gitu ya, menyadarkan masyarakat merubah mindset gitu ya. Kalau BAB sembarangan itu ya, di samping bau, menimbulkan bau tidak sedap, juga jijik gitu ya, rasa malu gitu ya, ketika lagi BAB di luar gitu ya, ada orang lewat gitu ya, nah ini kan rasa malu seperti itu. Atau kemudian ketika tempatnya terbuka gitu ya, anggota tubuhnya ada yang terlihat, nah itu bagaimana ya. Terus kemudian juga tempatnya gitu kan, kalau hanya tanah atau kan jijik seperti itu ya gitu. Nah ini salah satunya dengan seperti peningkatan kebutuhan sanitasi. Kemudian upaya-upaya melalui promosi kampanye melalui media ya, media elektronik atau media cetak lainnya, media-media yang lain. Kemudian memfasilitasi terbentuknya kemitraan ya, kemitraan kerjasama lintas sektoral. Dan yang terakhir
mengembangkan teknologi sarana sanitasi yang sesuai dan terjangkau. Yang tadi sudah tadi dipaparkan bahwa untuk membuat jamban ya di sini tadi butuh kos yang besar gitu ya. Nah, ini ada salah satu teknologi gitu ya, sehingga kosnya bisa lebih murah gitu ya, lebih ditekan ya. Mungkin masyarakat kalau yang menganggap bahwa kebutuhan akan jamban bukan kebutuhan yang utama, bukan kebutuhan primer, melihat dana yang besar itu ketika punya uang segitu, mungkin lebih milih ya beli televisi ya, mungkin beli HP sekarang ya, atau beli motor gitu ya, kan beli motor buat mobilitas gitu ya. Nah, itu mungkin kalau melihat dia dikasih uang segitu. Nah, tapi di sini mudah-mudahan dengan adanya teknologi di mana biaya bisa ditekan, sehingga anggaran dana yang ada itu selain katakanlah kalau dengan normal hanya bisa tadi ada data 49 ya, mungkin hanya bisa untuk 30 gitu ya. Dengan adanya pemanfaatan teknologi ini bisa 2 kali lipatnya ya, sehingga bisa lebih banyak yang terjangkau. Kemudian menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi ini, dan kemudian mengembangkan mekanisme kapasitas para pelaku sanitasi ini. Ya, jadi prinsip-prinsip dari sanitasi total berbasis lingkungan tadi ya, tanpa subsidi kepada masyarakat, tidak menggurui ya, tidak memaksa dan tidak mempromosikan jamban. Kemudian juga masyarakat sebagai pemimpin, sebagai leadernya ini, penggeraknya adalah masyarakat, dan totalitas ya. Totalitas mulai